Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya, like, share, dan komen. Baik, teman-teman semua, saya akan melanjutkan materi bilangan bulat, yaitu pada pembahasan perkalian dan pembagian bilangan bulat. Nah, pada perkalian dan pembagian bilangan bulat ini nanti saya akan jabarkan ya. Jadi teman-teman semua mohon diperhatikan pembahasan ini dengan saksama. Nah, yang pertama itu adalah perkalian bilangan bulat ya. Nah, apa sih perkalian? Yang dimaksud perkalian nanti kita akan tulis ya, yaitu adalah penjumlahan berulang ya. Jadi perkalian itu adalah penjumlahan berulang. Nah, teman-teman semua, dalam perkalian bilangan bulat ini ada beberapa yang harus kita ketahui ya. Kita tulis dulu di sini, yaitu perkalian adalah penjumlahan berulang ya. Jadi nanti dalam perkalian ini konsep perkalian ada beberapa hal yang teman-teman yang harus ketahui. Nah, contoh misalnya 2 kali 3, artinya itu 3 ditambah 3. Nah, ini adalah pengertian perkalian ya. Kemudian ya. Kemudian misalnya ini tidak mesti saya harus jelaskan ya, karena materi ini kenapa 2 kali 3 itu 3-nya harus ada 2 kali. Memang seperti itu konsepnya ya. Misalnya nih, kalian harus 3 kali 1, artinya satunya itu 3 kali ya. Berbeda dengan 3-nya ada 1 kali. Nah, baik ya. Kita akan masuk ke konsepnya, yaitu ada A yang pertama misalnya ketika positif ketemu positif ya. Artinya positif, artinya A positifnya ya, B dikali B jadinya AB ya. Nah, AB ini merupakan perkalian ya teman-teman semua. Yang kedua atau yang B, saya tulis yang B saja, yaitu adalah A dikali min B, misalnya itu ada hasilnya akan negatif A AB. Kemudian yang C itu saya tulis negatif A ya. Jadi negatifnya sekarang di A. Negatif A dikali B jadinya negatif AB, betul sekali ya. Kemudian yang D perhatikan, itu ada negatif A dikali negatif B. Maka oke, saya tutup ya. Maka hasilnya adalah AB atau positif. Nah, kemudian teman-teman ya, nanti ada lagi itu adalah yang E, itu adalah perkalian dengan 0 ya. Perkalian dengan 0 ya. Nah, untuk perkalian dengan 0 saya tulis akan di sini E ya. Saya akan tulis E, yaitu A dikali 0, misalnya A, saya tulis A dikali 0. Nah, sama dengan 0 ya. Jadi berapapun yang dikalikan 0 adalah 0. Nah, A itu anggota bilangan bulat. Nah, ini adalah dibacanya anggota ya. Yang saya garis bawahi itu adalah anggota dibacanya. Dalam notasi matematika itu adalah anggota. Nah, jadi demikian ya teman-teman ya. Jadi saya akan buat garis di sini ya. Saya akan buat garis ya. Nanti boleh ini adalah konsepnya demikian ya. Saya konsepnya ini ya. Untuk perkalian bilangan bulat. Kita mengambil contoh, misalnya contoh ya. 6 dikali misalnya berapa ya? Oke, kita ambil contoh misalnya 6 dikali negatif 10. Maka hasilnya adalah negatif
60 ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Jadi konsepnya seperti ini. Boleh juga misalnya AB itu kalau langsung ditulis AB nanti akan belajar aljabar. AB itu berarti A dikali B, maksudnya demikian ya. Jadi jangan bingung juga teman-teman ya. Paham ya? Oke, kita ambil contoh nomor 2. Nah, di nomor 2 perhatikan teman-teman ya. Kita ambil misalnya yang agak susah, yaitu 25, artinya lebih kompleks dari nomor 1 ya. 25 dikali negatif, kita kurung buka dulu ya, kurung buka kurung kurawal ya. Seperti ini. Yaitu negatif 18 ditambah negatif 10 misalnya. Nah, ya. Maka hasilnya adalah 25 sama dengan K sama dengan kita tulis. Nah, ini 25 simpan lagi di sini. Kemudian kita operasikan negatif 18 tambah negatif 10 adalah negatif 20 negatif 28 ya, kurang buka lagi, kita pakai negatif 28. Kemudian hasilnya adalah negatif 700 ya. Negatif 700. Baik, kita akan tulis nomor 3 ya. Itu misalnya negatif 15 dikali ya negatif 24 ditambah misalnya 32 itu sama dengan, maka kita tulis negatif 15 nya lagi ya. Kemudian kita kalikan negatif 24 ya ditambah 32 adalah hasilnya adalah 8. Maka kita kalikan saja hasilnya negatif 102 negatif 120. Nah, ini adalah contoh soal dari perkalian bilangan bulat. Mudah ya teman-teman semua. Baik, saya akan buatkan garisnya. Saya akan buat garis di sini ya untuk melanjutkan materi selanjutnya. Atau kita ambil contoh lagi ya. Kita ambil contoh lagi. Baik, saya akan ambil contoh lagi ke yang keempat ya. Misalnya 10 ya, nomor 4. Saya ambil contoh nomor 4. 10 ditambah, baik, saya tulis 10 ditambah negatif 24, kemudian kurung tutup lagi dikali negatif 9 ya misalnya ya. Nah, ini ya. Nah, maka kita operasikan dulu yang tadi dalam kurung ya. K 10 ditambah negatif 24 hasilnya adalah negatif 14 dikali negatif 9. Maka hasilnya adalah positif, yaitu 126. Demikian untuk perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Negatif AB ini juga positif ya. Maka hasilnya juga positif. Jadi dasarnya itu di yang tadi ya, perkalian bilangan bulat di konsep tadi. Jadi positif ketemu positif ya, positif hasilnya. Kalau positif ketemu negatif jadi negatif. Demikian. Kita nomor 2 ya, yaitu pembagian, artinya materi kedua yaitu pembagian bilangan bulat. Ya, nah, untuk pembagian bilangan bulat saya tuliskan di sini pada intinya sama ya, pada intinya sama dengan perkalian bilangan bulat, yaitu kalau positif dibagi positif ya. Nah, ini pada intinya sama, yaitu positif. Nanti ada perbedaan di untuk pembagian 0 ya. Nah, positif ketemu positif jadi positif ya. Jadi kalau negatif ketemu positif jadi negatif, positif ketemu negatif jadi negatif juga. Kalau negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, ini adalah dasarnya seperti ini ya. Jadi teman-teman silakan boleh catat. Kemudian pembagian bilangan dengan 0. Nah, beda halnya pembagian dengan 0, ada beberapa ilustrasi yang mungkin sederhana, ilustrasi sederhana yaitu pembagian dengan 0. Misal ya, saya akan tuliskan di sini 8 dibagi 0. Nah, ini berapa ya? Kalau tadi 0 artinya A dikali 0 itu sama dengan 0, maka 0 dibagi A itu hasilnya 0. Nah, sekarang
8 dibagi 0. Jadi jawabannya adalah tak terdefinisi, ya. Jawaban yang paling tepat adalah tak terdefinisi, ya. Kenapa tak terdefinisi? Demikian, ya. Karena 8 dibagi 0 emang tak terdefinisi, ya. Baik, ya. Dan untuk membahas ini nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Bagaimana bisa hasilnya tak terdefinisi. Kemudian ada lagi 0, misalnya saya tulis di sini, ya. Baik, saya akan tulis lagi, saya sebentar. Oke, di sini, ya. Saya akan tulis 0 dibagi 8 misalnya. Maka hasilnya adalah 0, ya. Nah, kenapa? Karena bilangan apapun yang dibagi 8, ya, atau dibagi bilangan bulat kecuali 0, ya, itu adalah hasilnya 0. Jadi 0 dibagi bilangan bulat negatif maupun positif hasilnya 0. Nah, beda halnya dengan 0 dibagi 0. Kalau 0 dibagi 0 adalah jawabannya tak hingga, ya. Demikian, ini adalah merupakan konsep pembagian dalam bilangan bulat, ya. Nah, ini, ya. Kita ambil contoh. Kita ambil contoh di sini. Yang pertama misalnya negatif, saya tuliskan yang pertama itu misalnya negatif 60, ya, dibagi 5 misalnya, ya. Dibagi 3 sama dengan, oke, dibagi 3 sama dengan misalnya, maka di sini ada negatif 12 dibagi 3 sama dengan negatif 4, ya. Mudah, ya, teman-teman semua, ya. Ini konsep dari pembagian sama di atas, ya. Jadi negatif dibagi positif hasilnya negatif. Kita ke contoh nomor 2, yaitu misalnya saya tulis 42 dibagi 8 ditambah negatif 15 misalnya, maka sama dengan 42-nya saya tulis lagi tetap, ya. Saya dahulukan dalam kurung, dibagi 8 dikurang tambah negatif 15 itu negatif 7 sama dengan negatif 6. Nah, ya, mudah teman-teman, ya. Untuk contoh nomor 3, ya, saya akan berikan 4 contoh lagi. Kita ambil contoh nomor 3 yang seperti apa, ya. Yang mudah aja, ya. Misalnya negatif 30 dibagi negatif 6, maka hasilnya adalah 5, ya, positif. Ya, negatif dibagi negatif. Paham, ya, teman-teman, ya? Kita ambil contoh negatif 4, ya, 4, ya. Untuk 4, negatif 75 dibagi, saya kurang buka, 45 dibagi negatif 9 misalnya, kurung tutup awal, ya, sama dengan negatif 75, saya tulis lagi. Oke. 45 dibagi 9 negatif 5. Maka negatif 75 dibagi negatif 5 hasilnya adalah 15, ya. Demikian, ya, teman-teman, untuk contoh pembagian bilangan bulat. Nah, saya akan garis lagi. Nah, untuk materi yang ketiga itu adalah sifat-sifat perkalian bilangan bulat. Saya akan tulis di sini. Nah, sifat-sifat perkalian bilangan bulat, ada beberapa sifat perkalian bilangan bulat, ya. Di antaranya ada sifat komutatif yang saya akan jelaskan di sini, asosiatif, dan distributif. Saya tulis dulu untuk sifat yang pertama, yaitu adalah sifat komutatif atau bisa disebut juga sifat pertukaran. Nah, ya, sifat pertukaran. Kemudian contoh, ya, misalnya 6 dikali negatif 4. Maka di sini bisa juga disebut dibalik, ya, ditukar. Negatif 4 dikali 6. Hasilnya kan negatif 24, negatif 24 sama, ya. Demikian. Atau misalnya A dikali B sama dengan B dikali A. Nah, ini adalah konsep dari sifat komutatif. Perkalian bisa berbeda dengan pembagian. Kalau pembagian tidak bisa menggunakan sifat komutatif, ya. Nantinya akan bingung, ya. Nanti saya jelaskan. Oke, nomor 2 itu adalah sifat asosiatif, yaitu pengelompokan, teman-teman, ya. Itu pengelompokan, ya, pengelompokan. Nah, misalnya nih, ya, A dikali B dikali C, misalnya A dikali B, saya tutup kurung dulu, A dikali B nya. Nah, kalau ini juga bisa jadi A, ya,
A dikali B, nah saya itu B-nya dikali C seperti ini ya. Oke, contoh misalnya 3 dikali negatif 5 dikali 2 misalnya. Nah ya. Oke, sama dengan, maka 3-nya bisa kita dahulukan dikali negatif 5 dulu ya. Nah, baru dikali 2. Nah, ya bisa. Atau ini saya kurung dulu di sini ya, saya kurung. Harusnya saya kurung ya. Nah, saya kurung. Nah, demikian. Ya. Nah, saya salah. Oke. Nah, ini hasilnya adalah negatif 30. Kemudian ini juga negatif 30. Saya tulis di sini negatif 10 sama dengan negatif 30. Sama ya. Jadi sesuai untuk sifat asosiatif juga. Nah, bisa. Yang ketiga itu adalah sifat distributif ya, sifat distributif. Kemudian yaitu adalah ada dua sebenarnya, ada penjumlahan maupun pengurangan itu sama ya. Misalnya nih, ada dua, pada intinya sama ya, maupun penjumlahan dan pengurangan. Nanti dilihat saja tandanya akan berubah, baik itu nanti positif ataupun negatif. Nah, misalnya P dikali ini adalah pengertiannya dulu ya, yaitu penyebaran, saya tulis sudah. P dikali Q plus R misalnya, maka di sini juga PQ ditambah, atau kalau bingung saya coret P dikali Q itu kali ya, tambah P dikali R ya, itu dikali, yang saya coret itu dikali. Nah, contohnya ya, itu misalnya 4 dikali 5 ditambah negatif 3. Nah, hasilnya nah, ini kan hasilnya 8 teman-teman ya. Ini kan hasilnya 8. Nah, ini hasilnya adalah 8. Oke. Berapa ini? 8 ya. 5 dikali 3. Oke, 8 betul ya. Maka 4 dikali 5, maka terus tambah 4 dikali negatif 3. Nah, ini akan yang sama ya. Ini adalah 20 ditambah negatif 12. Maka hasilnya juga 8. Sama. Nah, teman-teman, untuk sifat-sifat perkalian bilangan bulat ini hanya berlaku pada sifat perkalian, tidak berlaku pada sifat pembagian bilangan bulat. Nah ya, kalau sifat pembagian pada bilangan bulat, misalnya saya ambil contoh komutatif berlaku ya. Ya, berlaku nggak apa tidaknya? Saya ambil contoh misalnya 6 ya, pakai pembagian nih. 6 saya akan tulis di sini misalnya 6 bagi 2, maka tidak berlaku 2 dibagi 6, beda hasilnya. Maka sifat-sifat perkalian bilangan bulat ini hanya berlaku untuk sifat perkalian, tidak berlaku untuk sifat pembagian ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.